Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para asatiz, gure-gure yang hormati, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita pada saat kita sebelum mendengarkan suara azan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tersebut kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat. Sedangkan masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat mereka bahkan sudah mendengarkan suara azan, padahal sangat dekat suara tersebut dari tempat pekerjaannya, namun mereka tidak tergerak hatinya. Mentengna syahara-syahara kita nyonyo pada saat gedinga su azan panggilan untuk meraih kesuksesannya, tapi lebih dipilih untuk melaksanakan but-but dunia gonya. Nyo merupakan nikmat yang hana merumpok ba urengnya. Namun alhamdulillah di ba uronyo kita nyo gebi nikmatnya walaupun golom tadinga suara azan. Alhamdulillah ka telangkah kaki kita nyo untuk dilaksanakan salat ni. Ta berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan. Nyangkehnya salah satu nikmat yang Allah gebi kita nyo. Sedangkan nikmat dunia mungkin mereka bisa mendapatkannya dengan mendapatkan keuntungan pada saat mereka berdagang. Walaupun mereka tidak mau melangkahkan kakinya ke tempat ini, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Namun itu adalah kenikmatan dunia. Kenikmatan yang sebenarnya itu adalah kenikmatan akhirat, kenikmatan keimanan pada saat kita merindukan suara panggilan kesuksesan seperti yang barusan kita mendengarkan. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia, di mana kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini, maka kita tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat Jumat. Maka ini adalah sebuah hikmah, sebuah momen yang sangat luar biasa, terlebih pada hari Jumat di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Sayyidul Ayyam, hari penghulu di antara sekian hari dalam satu pekan, yaitu hari Jumat. Rasul SAW mengajarkan kita umatnya untuk memperbanyak selawat kepada beliau. Maka oleh sebab itu, maka hendaknya kita jemaah yang berhadir pada Jumat yang berbahagia ini untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti pada hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan nanti, maka semua kita akan mencari sosok tersebut. Kita akan meminta syafaat. Semua orang akan mencari kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari akhirat, mereka semuanya akan mencari sosok baginda Rasulullah SAW. Bayangkan pada saat seseorang tersebut berhadapan dengan Rasulullah, namun orang-orang tersebut dihalau oleh malaikat, tidak diberikan izin oleh malaikat untuk diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.
Maka semoga jamaah Jumat yang berhadir pada hari ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga yang berhadir pada tempat yang penuh dengan keberkahan ini di antara umat Nabi Muhammad yang akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Barang siapa yang disuguhkan air dari tangan mulia tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Inilah kenikmatan pada saat kita diberikan nikmat Islam, dan kita juga diberikan nikmat dengan dikirimnya baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kisah-kisah terbaik. Nahnu naqussu alaihim ahsanal qasas. Bahwasanya kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan kisah-kisah terbaik. Akan tetapi Al-Quran itu bukanlah kitab dongeng, bukanlah cerita dongeng. Dia menyebutkan berbagai macam kisah. Kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah menjadi suri tauladan, menjadi pelajaran kepada kita. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang sosok para nabi, maka itu adalah menjadi pembelajaran kepada kita, agar kita belajar bagaimana terhadap perjuangan yang dilakukan oleh nabi tersebut. Salah satu kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikarenakan dalam beberapa hari ini kita akan memperingati tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah juz 1 halaman 139, beliau menjelaskan secara detail kejadian tentang Nabi Ibrahim. Banyak kisah yang tidak diungkapkan di hadapan umum, akan tetapi perlu kita sampaikan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian, berbagai macam ujian. Namun semua ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim semuanya dilaksanakan dan ditunaikan, sehingga Al-Quran mencatat bahwasanya perjuangan Nabi Ibrahim tersebut menyukseskan segala macam bentuk ujian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahadidz zalimin. Dan ketika Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian-ujian tersebut. Hana sabuh pi ujian yang gebili Allah kepada Nabi Ibrahim nyan hana geterimang le Nabi Ibrahim. Mandum geterimang dan mandum gejalankan. Pada saat Allah geyu Nabi Ibrahim dari Palestin yujak ke Makkah fi wadin ghaira zi zar'in, di tempat yang hana kehidupan sapu pun, hana tumbuh-tumbuhan, hana manusia, geyujak ke lain Allah, tapi gelaksanakan le Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teruk Makkah gepeduk perumah gepeduk anak yang matang ubud watayan itanyang le anak. Wahai Ibrahim, so yang yubadron kamu kena. Pada saatnya Nabi Ibrahim gejawab Allah yang yu gejawab le perumah Nabi Ibrahim. Menya memang Allah yang perintah, maka long taati apa yang gepegah li Allah. Ni bayangkan uronyo tanyo hantam giyu pinah li Allah lagi giyu pinah Nabi Ibrahim. Hantam giyu tinggal ke dalam gunung Sira tu. Ni bayangkan zaman pada saat Nabi Ibrahim giyu li Allah untuk tinggal dalam padang pasir, hana kehidupan sapu, hana rumah, hana sapunahinan. Tapi pada saatnya Nabi Ibrahim yakin kepada perintah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang mengamankan semua keadaan tersebut, sehingga besarlah Ismail. Pada saat Nabi Ismail besar, maka Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang lain. Namun perjalanan Nabi Ibrahim pada saat beliau muda, waktu yang tengah gedakwah kepada seorang raja yang sangat zalim, Raja Namrud. Apa yang terjadi? Raja Namrud berhasil membuat provokasi kepada seluruh rakyat untuk membenci Nabi Ibrahim. Sehingga apa yang terjadi? Kan cuma raja yang bengeh ke Nabi Ibrahim, akan tetapi mandum rakyat benci kepada Nabi Ibrahim. Ni bayangkan, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dicerita bahawa saji
naziro nek duha buta mata, nek duhanyan hana sempat gaya intat kaya untuk tet Nabi Ibrahim. Sehingga apa yang terjadi? Sedih luar biasa. Kesedihan yang luar biasa dialami oleh seorang nenek pada saat tidak bisa memberikan kontribusi untuk membakar Nabi Ibrahim. Bayangkan, kebencian merata di seluruh penduduk negeri kepada seorang pemuda yang berdakwah untuk mengajak kepada keimanan kepada Allah. Pada saat itu datang beberapa orang pemuda menanyakan kepada seorang nenek tersebut, "Apa yang membuatmu menangis wahai nenek tua?" "Aku bersedih dikarenakan aku tidak bisa mengantar kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Aku buta." Nebayang, kemban benci urang ke Nabi Ibrahim, tapi pu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tidak pernah berputus asa Nabi Ibrahim untuk melanjutkan estafet dakwah tersebut. Nabi Ibrahim istiqamah, tetap menyuruh kepada keimanan kepada Allah, menyembah Tuhan yang satu. Ini adalah salah satu di antara sekian banyak ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Beliau tetap istiqamah. Pada saat itu dikumpulkanlah kayu bakar, sehingga untuk melemparkan, untuk menaikkan Nabi Ibrahim ke atas tumpukan kayu bakar tersebut itu harus menggunakan ketepel. Harus menggunakan ketepel, sehingga Nabi Ibrahim ditaruh di dalam ketepel yang besar, maka dia diketepel sehingga jatuh ke atas puncak tumpukan kayu bakar yang menggelembung seperti gunung. Dan diriwayatkan asap yang menggelumbung dari bakaran api tersebut itu bisa menghanguskan burung yang lewat di atasnya. Tapi apa yang terjadi? Allah menginginkan lain. Ya narukuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, wassalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Ini adalah sebuah perintah. Pada saat ada hukum yang berlaku di atas muka bumi ini, hukum api itu apa? Membakar. Akan tetapi hukum tersebut tidak akan pernah berlaku kalau seandainya itu tidak diizinkan oleh Allah. Hukum api yang membakar itu akan menjadi dingin. Kenapa? Karena api tunduk kepada hukum Allah. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun kita hidup di dunia ini, kalau seandainya kita tidak hidup taat kepada hukum Allah, tidak mau memenuhi perintah Allah dan Rasul, maka kita tidak akan pernah mengalami kesuksesan tersebut. Dan yang terakhir yang ingin khatib sampaikan kepada jemaah semuanya mengenai ujian Nabi Ibrahim tersebut adalah ujian pada saat Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya sendiri. Perintahnya hantom nale sampai uronyo. Hanale tanya geyukoh taku anu tu. Hanale tanya geyukoh urang yang tanya cintai. Ni bayangkan mantang si roya setelah sekian tahun na anu, tapi pu yang terjadi anu yang tengah galak-galak gekalan le si roya yang diperintahkan oleh Allah untuk yukoh taku. Tak bayangkan ditanya kemban perintahnya, tapi pu yang terjadi watenya Nabi Ibrahim gebencikat dengan anu, wahai anu long kumulumpa Allah geperintahkan yukoh takuron. Pui jauh beli anu negoh takulong ya menyajino dak pegah langai laki tanpa de le anu laki trom de le anu. Tapi cikalan kemban hasil didikan Nabi Ibrahim anu bisa sematih lagenyan yang merupakan ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim pada saat Allah menyuruh untuk menyembelihnya. Tapi lihatlah bagaimana Al-Quran mengabadikan dialog tersebut di dalam lorong waktu sehingga percakapan tersebut diabadikan oleh umat manusia sampai dengan hari ini. Al-Quran mengabadikan dialog mereka, di mana Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya itu telah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan pada saat itu sudah dirobohkan, sudah diletakkan Ismail di atas batu untuk disembelih oleh ayahandanya. Bayangkan, ini adalah momen yang paling berat bagi seorang ayah untuk mengeksekusi anaknya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ada dialog yang tidak disebutkan. Apa percakapan yang terjadi antara seorang anak dengan seorang ayah pada saat itu? Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati usdud ribati." Wahai ayahanda, ni ikat long bekong hatta la at-tarib, sehingga long hana long murunta wa den koh dak ulong.
Nyo adalah pesan sirra'ana. Seorang anak mempesankan kepada orang tuanya, wahai ayahanda, ikatlah, kencangkanlah tali. Ushdud ribati hatta la at-tarib, sehingga aku tidak meronta pada saat engkau menyembelihku. Waqfif anni thawbak, singkapkanlah bajumu wahai ayahanda. Hatta la yatalattah minad dam fatarahu ummi fatahzan, sehingga apa? Sehingga darah yang engkau potong itu tidak muncrat ke atas bajumu, sehingga ibu melihatnya akan sedih melihat wajah, melihat darah di bajumu. Maka singkapkanlah bajumu wahai ayahanda. Wa asri marasikin ala huluqi, dan cepatkanlah pisau pada saat engkau menyembelihku. Ini merupakan di antara pesan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi Ismail memesankan kepada ayahandanya, fa iza ataita ummi, menyana balik rumah hendak, faqri alaihi salam, faqri alaiha salam, maka sampaikanlah salamku kepada ibunda. Watai ne balik rumah hendak, ne petrok salam long ke mak, bawa saja long kali nekoh daku. Bayangkan bagaimana ketulusan seorang anak pada saat dia disembelih masih sempat mengingatkan ayahandanya, untuk tetap istiqamah melakukannya, bukan dengan cara menolak. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih leher anak kita. Kita tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih orang-orang yang kita cintai. Tapi Allah menginginkan ketaatan kita. Bagaimana pengorbanan seorang Nabi Ibrahim, sehingga kewajiban tersebut diwajibkan kepada kita, yaitu diperintahkan kepada kita untuk berkurban. Hari ini berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berdagang kita dalam satu hari, mempunyai kita kemampuan na laba tanyo dalam siuro, na yang laba 1 juta, dan na salah siro jamaah hino yang mekat hino di kedai, goknya gerubah cara mengira zakat. Juga sampaikan bak lu, ustaz, long zaman long kira zakatnya yang gleh mentang, sehingga wadai yang long bayi zakat cuma 20 juta dalam setahun. Tapi long robah polanya, long kira mandum aset long kira mandum aset mandum harta long kira dalam perdagangan yang, sehingga apa? Alhamdulillah setiap tahun mulai dari tahun pun sampai tahun baronyo gebaya zakat bulan Ramadan 500 juta. Ni bayangkan dari 20 juta gebaya zakat, tapi alhamdulillah Allah gena juk cara lain harta ke urang yang memang taat kepada Allah. Nyo adalah pelajaran penting kepada tanyo mandum. Pada saat Allah memberikan nikmat harta kepada kita, maka jadikanlah harta tersebut sebagai pengabdian diri kita, pendekatan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Wat yang nak takalan motor baru itibit dah belau, meredah juta harga motor dah belau. Tapi sabah lumo yang harga haji yang sigurung belah juta, berat rasa haji wat dia nak belau. Nyo adalah pertimbangan bagi kita yang mandum-mandum. Pekeh, apakah kita akan menunggu saat bencana akan menghilangkan semua harta tersebut baru kita akan bersedekah, baru kita akan berkurban? Lihatlah bagaimana kisah tsunami. Orang yang telah mengumpulkan harta sekian puluh tahun, akan tetapi pada saat Allah ingin menghilangkan harta tersebut dalam jangka waktu 5 menit, semua harta yang ditumpuk itu hilang begitu saja. Ini merupakan kisah penting kepada kita. Belajarlah bagaimana ketulusan Nabi Ibrahim pada saat menerima perintah dari Allah. Maka pada saat kita menerima perintah Allah dalam bersyariat ini, maka yang perlu kita tunjukkan itu adalah kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa batas. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun 2 khutbah. Yang masih tertidur, yang ingin kaji mudah mandum kerana nyo sangat penting, menyohanan dinganyo nyo hanasah Jumat urung ron mandum. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.